Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Pengampu Mata Kuliah Logika, Bapak Hoidarullah, MHI, serta teman-temanku yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai proposisi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nika Rahmawati, dengan teman saya, Muhammad Fajri. Ada 5 pokok materi yang akan kami bahas kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian proposisi, yang kedua 4 bentuk dasar proposisi tradisional, yang ketiga distribusi term dalam proposisi, yang keempat proposisi sederhana dan proposisi majemuk, dan yang kelima ada hubungan antar proposisi. Materi yang pertama yaitu pengertian proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam ilmu logika, proposisi mempunyai 4 unsur, yaitu quantifier, subjek, predikat, dan copula. Quantifier adalah perkataan yang menunjukkan jumlah anggota kelas atau cakupan luas yang berkedudukan sebagai subjek. Kemudian subjek adalah perkara yang disebutkan yang terdiri dari orang, benda, dan tempat atau perkara. Yang ketiga ada predikat, di situ adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek hukum. Dan yang terakhir copula adalah kata yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Contohnya, semua manusia adalah fana. Semua sebagai quantifier, manusia sebagai subjek adalah sebagai copula, dan fana sebagai predikat. Selanjutnya ada 4 bentuk dasar proposisi tradisional. Yang pertama ada affirmer, dilambangkan dengan huruf A, merupakan singular universal afirmatif atau semua adalah. Bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Contohnya, semua anggota DPR adalah berpihak pada rakyat. Jadi, semua anggota DPR tersebut semuanya berpihak pada rakyat. Yang kedua ada nego, dilambangkan dengan huruf I, merupakan singular universal negatif atau semua adalah bukan. Bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Contohnya, semua anggota DPR adalah tidak berpihak pada rakyat. Di situ subjeknya semua anggota DPR dan predikatnya yaitu rakyat, berpihak pada rakyat. Jadi di situ DPR tidak ada yang berpihak pada rakyat. Yang ketiga ada affirmer, dilambangkan dengan huruf E, merupakan partikular afirmatif, beberapa adalah. Bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Contohnya, beberapa pejabat adalah orang jujur. Jadi, hanya beberapa saja dari pejabat itu yang berbuat jujur. Yang keempat, ada nego, dilambangkan dengan huruf O, merupakan partikular negatif atau beberapa adalah bukan. Di sini menyatakan proposisi bukan predikat. Contohnya, beberapa pejabat adalah bukan orang jujur. Yang ketiga, mengenai distribusi term dalam proposisi. Itu ada diagram distribusi term. Ada yang A, E, O, sama I. Yang menyatakan bahwa proposisi A, subjeknya saja yang didistribusikan. Sedangkan proposisi E, dua-duanya yang didistribusikan. Yang ketiga, proposisi O, tidak ada yang didistribusikan. Dan yang keempat, ada proposisi I, predikatnya saja yang didistribusikan. Selanjutnya, ada proposisi sederhana dan majemuk.
Proposisi sederhana atau simple proposition adalah proposisi yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, setiap barang harus ditata dan disusun dengan rapi. Jadi hanya ada satu barang, setiap barang satu-satu itu harus disusun dengan rapi. Yang selanjutnya ada proposisi majemuk atau compound proposition adalah proposisi yang memuat berbagai subjek atau berbagai predikat. Dengan demikian, proposisi majemuk sesungguhnya mengandung berbagai atau sejumlah penuturan. Tetapi hal tersebut bisa jelas atau tidak jelas. Contohnya, semua makhluk hidup pasti bernafas. Dari contoh tersebut, itu merupakan proposisi yang jelas. Materi yang terakhir yaitu hubungan antar proposisi. Dapat dilihat dari gambar, ini ada beberapa hubungan antara A, E, I, dan O. Dan dapat dijelaskan jika A benar, I benar, maka E dan O salah. Contohnya, jika semua mahasiswa lulus, maka proposisi yang menyatakan beberapa mahasiswa lulus itu salah. Karena sudah jelas semua mahasiswa itu lulus. Jadi dari semua mahasiswa itu lulus, tidak ada yang tidak lulus. Selanjutnya ada E benar. Jika E benar dan O benar, maka A dan I salah. Misalnya, semua mahasiswa tidak lulus. Maka, jika ada proposisi yang menyatakan semua mahasiswa lulus, itu salah. Karena sudah jelas bahwa semua mahasiswa itu tidak lulus. Tidak ada mahasiswa yang lulus. Selanjutnya ada jika O dan E salah. Jika O dan E salah, maka A dan I benar. Contohnya, beberapa mahasiswa tidak lulus. Itu salah, maka I-nya benar. Beberapa mahasiswa lulus. Karena beberapa mahasiswa itu bisa lulus dan bisa tidak. Dan pernyataan I, beberapa mahasiswa lulus itu benar. Selanjutnya ada jika A salah dan O benar, maka E dan I tidak dapat ditentukan. Karena jika semua mahasiswa lulus dan beberapa mahasiswa lulus, maka tidak bisa ditentukan semua mahasiswa lulus, tidak lulus, atau hanya beberapa mahasiswa yang lulus. Sama dengan jika E salah, I benar, maka A dan O tidak dapat dipastikan. Sama dengan pernyataan di atas. Selanjutnya ada jika I benar, E salah, maka A dan O tidak dapat dipastikan. Karena ini kontradiksi, jadi tidak dapat dipastikan. Sama halnya dengan pernyataan jika O benar, A salah, maka E dan I tidak dapat ditentukan. Mungkin sekian dari kami. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan apabila kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama di tempat diskusi yang telah disediakan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.